sekarang kita menuju ke Camp Camp Chicks. Chicks. Kita akan lihat keajaibannya Om Bob yang tanpa rencana itu. Oke, kita lanjutkan lagi nih Om. Boleh. Sekarang jangan berpikir linier. Kemudian lepaskan semua dari belenggu berpikir yang terstruktur kan kata Om. Ya. Ini mulainya dari mana? Tidak ada perencanaan. Mulai dari langkah pertama. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa langkah pertama itu langkah yang baik? Ya, lagi-lagi kan arti kebebasan itu besar sekali. Kalau Anda tanya gitu, jawaban saya sangat sederhana. Terserah Anda lah. Mau mulai di mana, kapan, waktunya Anda bebas. Begitu ya? Ya itu yang saya artikan kebebasan. Itu kebebasan Anda berpikir untuk tidak memikirkan kapannya, di mananya gitu loh. Bagaimananya? Bagaimana, if you want to start, just start gitu loh. Well, ini pertanyaan klasik nih. Mulai usaha harus pakai modal. Ya, Dan kebanyakan dari kita nggak punya modal. baik. Tanpa modal Anda bisa keluar jual koran di pinggir jalan ini kan. Tetapi Anda mesti punya bayangan kreatif. Hari ini saya jual koran, ya. Untuk berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Udah gitu saya nanti bayangan saya akan jadi orang yang memberikan saya koran untuk dijual. Saya akan punya lapak di situ. Saya nongkrong di situ, jual koran macam-macam. Udah jual koran macam-macam, di belakang saya ada toko kecil. Mungkin saya akan bermimpi, lama-lama kalau saya tabung saya bisa beli dong toko kecil yang di belakang saya ini. Anda punya toko. Dan itu semuanya bermula dari Jual koran yang Anda dapat jasa dari penjualan koran tadi, ya. Tapi satu kendala yang luar biasa besar, para sarjana itu lebih memilih nganggur daripada jualan koran. Oke. Karena ada satu gengsi atau bahasa asingnya arogansi yang luar biasa besar, akibat daripada Anda jadi sarjana gitu. Jadi kalau bercandanya orang Betawi, lo makan tuh sarjana lo. Om Bob memulai juga dengan jual telur gitu kan, kemudian pelihara ayam, jual telur. Dimaki-maki orang juga. Dan kemudian nggak berhenti sampai di situ ya. Kebanyakan ada usaha yang saya punya warung dan berhenti pada warung itu saja. Bisa begitu. Kenapa begitu Om? Ya karena Anda, katakanlah Anda tidak peka terhadap, walaupun Anda punya warung mulai kecil, saya yakin warung akan menjadi besar. Kenapa Vito? Karena Anda punya langganan. Langganan Anda lu usul, Mas Vito, coba dong besok jual kecap gitu. Lusanya lagi, saya nggak lihat ada Rio sini. Anda sediakan Rio. Lama-lama toko yang kecil Anda tuh tumbuh. Ada 2 hal. Ada anjuran dari langganan Anda. Kemudian Anda cukup kreatif untuk menciptakan suatu produk yang produk silang, cross merchandise namanya. Misalnya, kalau Anda jual daging, Anda jual garam dong. Karena untuk masak daging harus pakai garam. Dan ini cross merchandise gudang gitu, tidak hanya garam. Anda perlu bawang, Anda perlu macam-macam Cabai lah. dan lain sebagainya. Cabai dan lain-lain sebagainya. Sampai-sampai Anda perlukan ulekan untuk, memang diminta itu ulekan gitu, cobek sama ulekan. Jadi di situ satu proses sebuah warung kecil tumbuh jadi besar. Pertanyaan nyeleneh lagi nih. Om Bob untung aja kali, laki aja kali. Orang yang percaya pada untung, pada laki, itu Anda beragama ya. Di luar bebas Anda agama apapun, Anda percaya bahwa Anda mengatakan Tuhan itu Maha Adil ya. Iya kan? Ya. Tapi kalau memang percaya bahwa Anda percaya pada untung aja versi Anda, atau tegasnya bahasa Cinanya itu hoki, ya. Tanpa Anda sadari, Vito itu sedang memprotes kepada Sang Pencipta, mengatakan, hai Sang Pencipta, Engkau Maha tidak adil. Padahal Anda setiap detik mengatakan dia Maha adil.
Kenapa? Ketika Anda mengatakan percaya hoki, Anda sedang tidak sadar menuduh Tuhan itu tidak adil. Karena apa yang mau katakan di dalam hati bukan tidak adilnya. Hai Tuhan, kenapa Engkau berikan itu keuntungan hanya pada Bob Sadino yang besar? Kan ada Vito. Vito kok gak dapat apa-apa. Jadi nggak ada lagi. Nggak ada. Karena berpikirnya gini Om, orang berusaha harus mulai dari initial plan, Ya. kemudian berusaha mengumpulkan modal, berencana Ya. untuk membesarkan itu. Ya. Bob Sadino tidak melakukan itu. Jalan mengalir seperti Ya. air. Iya. Menjadi besar, punya Kemcik, dan Ya. seterusnya, dan Ya. seterusnya. Ya. Ya untung dong namanya kalau nggak ada perencanaan dan lain sebagainya. Ya terserah lah apa yang mau katakan. saya udah dari awal saya itu mendidik Anda untuk berpikir bebas ya kan. Kenapa Anda paksakan saya harus berpikir seperti Anda? Dan saya tidak melarang Anda untuk berpikir versi Anda. Silakan Vito, itulah kebebasan yang saya artikan sebenar-benarnya kebebasan. Kita udah sampai nih di Kemcik. Di Kemcik ini terkenal kangkung satu ikat Rp1.000 ya, Om Ben? 10.000. Rp10.000. Kemcik di Kemang. Ini success story-nya Om Bob nih. Ya Om, bisa dibilang gitu ya. Kemcik itu success story-nya Bob Sadino. Ya, orang luar bilang gitulah ya. Saya nggak kenal dan saya tidak tahu sukses itu apa sebetulnya. Loh, bukannya orang usaha tuh harus ujungnya sukses? Buat saya apapun kata orang bagi saya hanya sebuah akibat saja. Hanya sebuah akibat. Meaning, maksudnya apa tuh? Ya meaning saya dulu jual telur gitu ya. Orang bilang saya sukses. Sekarang Ya punya... karena akibat jual telur saya jadi begini gitu loh. Tapi saya tidak pernah mengejar sukses. Oke. Saya juga nggak tahu sukses itu apa dan batasnya bagaimana. Cara mendefinisikan sukses itu apa sendiri.